Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat sukses selalu ya. Jumpa lagi dengan saya Mak Nur. Mak Nur masih sama standby ngarit di Taiwan ya guys. Mak Nur kali ini ingin sedikit cerita ya, cerita pengalamannya Mak Nur ya. Maksudnya cerita pribadinya Mak Nur ya. Jangan lupa ya yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Tolong dukung terus channelnya Mak Nur biar Mak Nur tambah semangat ngaritnya ya. Tuh, itu di samping aku itu si gemoy nenek aku ya yang aku jaga. Dia itu lumpuh total ya teman-teman. Kita kerjanya angkat junjung ya. Jadi harus kuat, tenaga kita harus ekstra ya. Harus ekstra bener. Mak Nur mah angkat junjung guys sejak dulu ya, angkat junjung kayak gitu sampai ya kadang kalau dibilang capek ya capek sebenarnya, tapi kita nggak boleh mengeluh ya teman-teman. Kalau kita mengeluh capek ya mungkin lebih baik pulang saja ya, karena kita tujuannya ke sini kan kerja cari duit ya teman-teman, buat masa depan keluarga kita ya, agar keluarga kita, anak-anak kita itu lebih baik daripada kita ya, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung sama Mak Nur ya, yang sudah terus dukung channel Mak Nur selama ini ya. Selama 3 tahun ini masih ada sahabat ya yang masih kita saling silaturahmi, masih ada ya. Kita masih sambung seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin Mak Nur pasti ada yang ketinggalan ya, keselip kayak gitu ya. Mak Nur mohon maaf. Nanti pasti Mak Nur kalau ketahuan ya Mak Nur balik silaturahmi ya teman-teman. Kita saling dukung ya, karena kita bukan artis, kita bukan siapa-siapa, apalagi Mak Nur tukang ngarit ya, seperti itu. Jadi kita saling silaturahmi ya, saling gotong royong seperti itu ya teman-teman. Dan kali ini Mak Nur ya karena apa ya, karena hawanya dingin banget di luar, dan hari ini Mak Nur memang nggak keluar ya, jadi Mak Nur hari ini ngobrol aja, kita ngobrol, saling ngobrol gitu aja ya. Karena Mak Nur juga jarang masak, jadi ya udahlah Mak Nur nongkrong sama si nenek gemoy ya. Terus si gemoy aku ini jam setengah 10 teman-teman, jadi nanti jam 10 ada cecenya yang tukang masak ya gitu. Nanti juga dibayar sama kakek aku, karena aku kerjanya jagain nenek ya udah kayak gitu. Kerjaanku ya duduk samping nenek kayak gitu. Cuma ya nanti ngambilin makan buat nenek yang akan junjung, istirahatin ya, itu dia pakai pempes teman-teman. Dan buat teman-teman ya, ini pesan Mak Nur buat sahabat-sahabat Mak Nur ya yang masih baru, terutama itu yang masih baru ya. Kalau yang udah emak-emak itu semuanya udah pinter lah, udah aku anggap pinter semua ya. Karena Mak Nur juga apa ya, sedodahak juga Mak Nur kerjaannya ya. Seperti itu, orang yang lumpuh total itu, yang lumpuh total diranjang tanpa bangun itu ya, kita harus tepuk punggung seperti itu 2 jam sekali ya. Balik badan seperti itu Mak Nur sudah ngerjain ya teman-teman. Jadi macul nandur sayur udah aku kerjakan seperti itulah. Jadi kerja di Taiwan itu nggak semudah seperti bayangan mereka ya. Memang gajinya gede ya. Tapi kalau menurut aku bukan kok gajinya gede ya. Sebenarnya di Indonesia itu gajinya juga gede kalau ada peluang pekerjaannya. Karena di Indonesia nggak ada peluang pekerjaan buat kita-kita yang tidak mampu seperti ini ya. Pekerjaan yang di Indonesia itu yang ada yang mampu, terkadang yang kuliah, yang udah kuliah lulus aja nggak dapat kerja, itu banyak banget ya. Banyak yang nganggur seperti itu loh. Nggak kayak di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu nggak ada orang nganggur teman-teman, tenan nggak ada yang nganggur. Ini rumahku ini banyak banget orangnya ya, tapi ya apa ya, ada yang setengah 7 berangkat, ada jam 7 berangkat, ada jam setengah 8, ada yang jam 8, itu kerjanya nggak sama-sama. Jadi semuanya nongkrong di ruang tamu semua sampai jam 8 baru habis, nggak ada siapa-siapa, tinggal kami berdua seperti itu ya teman. Jadi buat kalian yang jaga nenek ya, yang maksudnya yang kerjanya jaga nenek kayak Mak Nur gini, jangan sampai lengah ya. Jangan sampai terjatuh. Itu yang kamu jaga itu, kalau jatuh itu majikannya benar-benar nggak ada ampun ya. Itu Taiwan loh, seperti itu ya. Jadi kalau kerjaan kamu itu memang harus itu ya, kamu gunakan dengan baik-baiknya ya. Kita bisa sambil ngaji ya, kita bisa sholat duka kayak gitu ya.
enak juga, maksudnya kita bisa ngerjain puasa Senin Kemis seperti itu teman. Kalau kerjaan kita itu nyantai seperti itu. Si gemoyku itu ya. Si gemoy aku itu nggak banyak ngomong. Kalau dulu baru datang tuh ngomong, suka ngelaporin, katanya aku mainan HP seperti itulah. Aku kan sebelum masuk ke sini aku udah bilang sama majikan ya, pas waktu itu juga ada agen mau tanda tangan kan. Aku bilang kalau aku nggak boleh mainan HP sama sholat, aku nggak mau di sini. Itu perjanjianku seperti itu. Nggak ada yang lain teman-teman. Ya itu. Aku kalau boleh pegang HP, sholat, puasa itu sudah cukup buat aku ya. Aku nggak minta yang lebih. Terus agent aku ngomong, kamu itu orang Indonesia, di sini kamu nggak wajib itu puasa, nggak wajib yang namanya sholat seperti itu. Tapi aku ngotot kan, karena agent aku orang Taiwan. Kita ngikuti majikan siapapun itu dibolehkan sholat, tapi kamu harus berani ngomong ya, berani ngomong kayak gitu. Memang agent aku yuk keras orangnya, tapi aku nggak mau. Aku kalau tidak sholat aku nggak mau, mending nggak usah gitu. Cari yang mau ngerjain aku, yang penting aku bisa sholat. Buat apa kita duit banyak ya seperti itu, kita kerja capek, tapi kita nggak bisa sholat. Buat apa uang itu akhirnya ya kan? Dan alhamdulillah semua mendukung aku dan akhirnya aku pun dipasangi wifi teman-teman. Ya seperti itulah kisahnya Mak Nur ya. Akhirnya seperti itu. Dan aku juga sholatnya bebas dan apa itu mau ngaji puasa itu terserah aku seperti itu ya. Karena kita belum masuk itu kita udah minta izin seperti itulah. Sholat kita itu nggak sama orang Taiwan karena kita pakai jilbab seperti itu ya, pakai mukena. Ada juga majikan yang takut kalau kita memakai kerudung kayak gitu ada. Tapi sekarang Taiwan itu udah apa ya, udah luas, semua udah tahu kalau agama kita memang orang Muslim kayak gitulah. Jadi kamu seandainya kamu masuk sebelum tanda tangan mintalah nomor 1 itu sholat, terus pegang HP. Karena apa? Kalau kita nggak pegang HP, kita jaga orang tua itu ngantuk, bener ngantuk. Kalau kita pegang HP kan kita udah dapat izin. Jadi kita bisa manfaatin HP itu biar nyetel lagu-lagu musik agar kita happy terus. Ya kita dengerin Al-Quran seperti itu kan sekarang banyak ya teman-teman seperti itulah. Dan alhamdulillah aku setiap dapat majikan nggak suka anjing ya, tapi memang aku mengakui ya, aku memang masak babi ya teman-teman, tapi kita nggak bisa mungkirin. Yang penting kita nggak makan, Allahu a'lam gitu aja lah, seperti itulah. Karena negara kafir nggak mungkin nggak masak babi seperti itu. Ya ada tapi nggak semua, maksudnya yang agamanya apa ya, Omitohun itu ya, Omitohun itu agama yang tanpa makan daging teman-teman, jadi sayur itu, jadi itu pasti bagus, itu nggak pegang babi sama sekali, juga dia nggak suka kucing seperti itulah, jadi pasti bersih orangnya. Makanya Omitohun itu agama itu orangnya pegang tasbih terus teman-teman. Tapi kalau kamu ikut orang yang Omitohun itu, kamu juga tidak boleh main-main HP loh. Karena kamu juga harus suruh ngaji sama dianya. Aku udah ngikutin itu selama 3 tahun seperti itu ya. Ngikutin dia karena aku kayak orangnya masih sehat juga. Aku pun di mondok kayak orang mondok itu ya 1 bulan sebelum lebaran itu. Kayak gitu teman-teman. Jadi semua kerjaan itu kita lalui dengan apa ya? Dengan kesabaran ya, keikhlasan kita. Jadi insya Allah pasti aman seperti itu ya. Insya Allah kita akan melaksanakannya dengan ikhlas seperti itu, kita itu ridhonya, Masya Allah teman-teman. Jadi kalau orang yang kamu jaga itu anggaplah seperti orang tua kamu sendiri. Seperti itu. Pasti aman. Aman banget itu. Aku juga seperti rumah ini rumah aku. Jadi otomatis kan kita pasti beresin. Kita nggak usah disuruh. Anggap seperti rumah kamu karena kamu ada di sini. Anggaplah mereka seperti keluarga kamu. Jadi kamu kerjanya aman. Nggak pengen pulang, nggak pengen apa seperti itulah. Nyaman aja seperti itu teman-teman.
Dan kita cukup sampai segini gacornya ya teman-teman. Biasa Mak Nur, karena Mak Nur ya cari apa ya, cari videonya nggak tahu lah, Mak Nur nggak happy-happy. Jadi Mak Nur yang gacor kayak gini ya. Cukup sekian ya teman-teman, sampai sini dulu, disambung lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.